Perkenalkan, nama saya Desi Tumawibung dengan NIM 2374166 dari kelas D jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah epidemiologi dengan bahasan sejarah dan penerapan epidemiologi. Dan membahas terlebih dahulu pengertian epidemiologi. Epidemiologi berasal dari bahasa Yunani epi yang berarti pada atau tentang, demos berarti penduduk, dan logos berarti ilmu, oleh Gordis 2014. Jika ketiga kata tersebut dirangkai menjadi satu, epidemiologi berarti ilmu yang mempelajari penduduk. Kita masuk dalam konsep epidemiologi menurut para ahli. Pertama, A. Pengaruh lingkungan terhadap kejadian penyakit. B. Penggunaan data kuantitatif dan statistik. C. Penularan penyakit. Dan D. Eksperimen pada manusia. Kita masuk pada bagian A, pengaruh lingkungan terhadap kejadian penyakit. Orang pertama yang berpikir bahwa terdapat hubungan antara keadaan lingkungan dengan kejadian penyakit adalah Hippocrates, yang hidup pada zaman Yunani antara 460 sampai 370 SM. Hippocrates merupakan seorang dokter terbesar pada zamannya dan dianggap sebagai bapak ilmu kedokteran. Selain Hippocrates juga seorang higienis yang dikenal melalui tulisannya yang berjudul Air, Waters, and Place. Dalam tulisan tersebut, Hippocrates mengemukakan bahwa barang siapa yang ingin mempelajari ilmu kedokteran harus memperhatikan keadaan musim dan akibatnya, memperhatikan dan mempelajari tentang angin, udara, kedudukan kota, terbit dan tenggelamnya matahari, kebiasaan makanan dan minuman, pakaian dan gizi, air yang digunakan penduduk, keadaan tanah, kebiasaan hidup masyarakat, dan lain-lain. Arti kutipan di atas jelas bahwa Hippocrates menekankan pentingnya menentukan pengaruh berbagai faktor lingkungan dan kebiasaan hidup terhadap timbulnya penyakit. Dengan kata lain, Hippocrates telah menghubungkan timbulnya penyakit dengan faktor lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial. Hippocrates juga mengatakan bahwa epidemi merupakan suatu kejadian massal, dan dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa Hippocrates merupakan ahli epidemiologi yang pertama di dunia. Bagian B, penggunaan data kuantitatif dan statistik. Penggunaan data statistik lapan epidemiologi untuk memberikan informasi tentang kesehatan dan kematian diawali oleh John Brown pada tahun 1662 dalam publikasinya yang berjudul National and Political Observation National in a Follow Index and Met the Bill of Mortality. Dalam publikasinya, Brown mengadakan pencatatan kelahiran dan kematian di kota London yang diperoleh selama 30 tahun sejak tahun 1632. Dari hasil pencatatan tersebut disimpulkan bahwa 1. Biasanya jumlah kelahiran laki-laki lebih banyak daripada wanita. 2. Angka kematian terbanyak terjadi pada bayi. 3. Angka kematian bervariasi menurut musim. 4. Kematian disebabkan karena penyakit akut dan kronis. C. Penularan penyakit. Pengertian bahwa suatu penyakit dapat menularkan telah dikenal dan dilakukan sejak abad pertengahan, yaitu berupa pengisolasian penderita lepra yang dilakukan oleh gereja. Konsep tentang penularan penyakit diawali Fracastorius tahun 1483 sampai 1553 dengan teori de contagion, yaitu penularan penyakit yang terjadi melalui jasad yang sangat kecil dan tidak tampak, oleh Eko Bedianto 2013. Studi epidemiologi tentang epidemi kolera yang terjadi di kota London diawali oleh William Farr pada abad 19 yang dilakukan oleh dalam analisis epidemiologi kolera adalah sebagai berikut. Farr mengadakan pengamatan keratein yang terjadi di berbagai institusi seperti penjara, industri tambang, dan lain-lain, serta membandingkannya dengan kematian yang terjadi di masyarakat umum. Farr juga menggunakan metode statistik dalam analisis data epidemi kolera di London untuk mendemonstrasikan adanya hubungan antara insidensi dan distribusi kolera dengan pencemaran air minum yang bersumber di Sungai Thames. 10 epidemiologi dalam analisis tersebut, Farr mempertimbangkan population at risk dan membandingkan dengan berbagai kelompok masyarakat. Dengan demikian, Farr memperkenalkan istilah tersebut yang berarti kelompok penduduk yang mempunyai risiko. D. Eksperimen pada manusia. Cara yang paling kuat untuk mengungkapkan penyebab penyakit suatu penyakit adalah melakukan percobaan langsung pada manusia. Tetapi, hal ini jarang dilakukan karena pertimbangan faktor etis, terutama bila percobaan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada manusia. Percobaan pada manusia sebenarnya telah dilakukan sejak abad ke-18, walaupun jumlahnya sangat sedikit. Eksperimen yang dilakukan oleh James Lind pada tahun 1747 terhadap pelaut yang menderita skorbut. Pada eksperimen tersebut, Lind membagi penderita menjadi 2 kelompok, dan pada kelompok pertama diberi tambahan buah jeruk yang segar
pada menu makanan sehari-hari, sedangkan pada kelompok kedua tidak. Kita masuk pada pembahasan berikut, penerapan epidemiologi. 1. Penelitian penyakit menular. Epidemiologi dapat mengidentifikasi pola penyebaran penyakit, faktor risiko, dan cara penularannya. Informasi ini penting untuk mengembangkan strategi pencegahan dan pengendalian seperti virus HIV/AIDS. 2. Pengawasan kesehatan masyarakat. Pengawasan ini membantu mendeteksi wabah penyakit secara dini dan mengambil tindakan cepat untuk mengidentifikasi penyebaran penyakit. 3. Penelitian kesehatan masyarakat. Epidemiologi ini mencakup penelitian tentang gaya hidup lingkungan, akses layanan kesehatan, determinan sosial, dan lainnya. 4. Evaluasi program kesehatan. Penilaian ini membantu memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan digunakan secara efisien dan bahwa program tersebut memberikan dampak yang diinginkan. 5. Perencanaan kesehatan masyarakat. Dengan memahami prevalensi penyakit, faktor risiko, dan kebutuhan kesehatan populasi, kebijakan dapat dirancang untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dan terakhir, pengembangan kurikulum pelatihan penerapan. Ini berguna untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul. Kesimpulan, epidemiologi dianggap sebagai dasar dari ilmu kesehatan masyarakat atau public health oleh Askew, Rao, dan Saega 2008. Epidemiologi berperan dalam mengidentifikasi masalah kesehatan populasi, mengidentifikasi faktor risiko masalah kesehatan populasi, mengevaluasi keefektifan tindakan pencegahan, dan mengimplementasikan intervensi terkait masalah kesehatan yang sesuai dalam populasi. Dalam penerapan epidemiologi yang dibahas ada 6, yaitu 1. Penelitian penyakit menular, pengawasan kesehatan masyarakat, penelitian kesehatan masyarakat, evaluasi program kesehatan, perencanaan kesehatan masyarakat, dan terakhir pengembangan kurikulum pelatihan. Nah, itulah pembahasan tentang sejarah dan penerapan epidemiologi, dan terima kasih.